Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arani Artamani dengan NIM D1C024004. Saya di sini akan menjelaskan soal pertemuan ke-11. Soal tersebut adalah sebuah alat pengukur nutrisi memiliki partikel logam bermuatan positif 6 μc bergerak dengan kecepatan 40 meter per sekon dengan membentuk sudut 30 derajat terhadap medan magnet sebesar 0,4 T. Hitunglah besar gaya magnet yang bekerja pada partikel logam tersebut. Untuk menghitung gaya magnet yang bekerja pada partikel logam yang bermuatan, kita bisa menggunakan rumus gaya Lorentz yang muatan yang bergerak dalam magnet, yaitu gaya magnet sama dengan muatan partikel dikali dengan kecepatan partikel dikali dengan besar magnet, medan magnet, sin sudut antara arah kecepatan partikel dan arah medan magnet. Lalu diketahui yang pertama, Q sama dengan 6 μc, nah itu sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6 C. Lalu yang diketahui kedua, V sama dengan 40 meter per sekon. Lalu besar medan magnetnya 0,6. Lalu sudut antara arah kecepatan partikel yaitu 30 derajat. Lalu kita tinggal masukkan ke rumusnya. Itu rumusnya CVF. Berarti F sama dengan Q tadi 6 kali 10 pangkat min 6. 6 kali 10 pangkat min 6 C kali V-nya 40 dikali 0,6 sin 30 di 6 kali 10 pangkat min 6 kali 40 dikali 0,6 dikali sin 30 itu sama dengan 0,5. Selanjutnya 6 kali 10 pangkat min 6 ini 40 kali 0,6 kali ini tadi 0,5. Jadi 40 dikali 0,6 dikali 0,5 itu hasilnya dengan 12. Lalu kita kalikan saja 12 kali 6 yaitu ini dikalikan 72 kali 10 pangkat min 6 dalam satuan Newton. Ini bisa juga dengan 1,2 kali 10 pangkat min 5. Sekian penjelasan saya dalam mengerjakan soal medan magnet. Apabila ada salah pengucapan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizna Mirza dengan NIM D1C024045 dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal tentang kemagnetan. Baiklah, di sini sudah ada contoh soal. Pada alat pencabut rumput terdapat kawat lurus yang membawa arus sebesar 4 ampere. Terus hitunglah medan magnet pada jarak 0,07 meter dari kawat tersebut. Kan yang diketahui cuma dua, yaitu arus sama jarak. Arusnya itu ada 4 ampere.
terus jarak itu ada 0,07. Nah, yang disuruh hitunglah medan magnet. Medan magnet itu rumusnya adalah P. Jadi sama dengan min 0 dikali 1 jadi per 2 V. Nah, masukkanlah P sama dengan 4 V kali 10 pangkat min 7 terus dikali 4 terus per 2 V kali 0,07. Jadi yang dicuri itu adalah 4 dibagi 2 karena sama-sama dibagi 2, jadi sisa 2 V dikali, jadi 2 V sama dengan 2 V kali 10 pangkat min 7 kali 4 per 0,07. Nah, hasilnya adalah 1,4 kali 29 kali 10 min pangkat 7 Tesla. Nah, sama dengan 1 kali 1429 kali 10 min 5 Tesla, dan inilah hasilnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fairia Pasapar Dede dengan NIM D1C024087. Saya dari kelas R003 dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas yang ke-10 materi yang ketiga dengan soal jelaskan materi mengenai hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff adalah dua prinsip dasar dalam ilmu kelistrikan yang digunakan untuk menganalisis arus dan tegangan dalam rangkaian listrik. Hukum ini dikemukakan oleh fisikawan Jerman yang bernama Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1845. Hukum Kirchhoff terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama, hukum Kirchhoff arus atau hukum Kirchhoff yang satu. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk ke suatu titik percabangan atau node dalam rangkaian listrik sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Pernyataan secara matematisnya adalah sigma I sama dengan 0, di mana sigma I merupakan jumlah aljabar arus yang masuk dan keluar dari percabangan atau node, di mana arus yang masuk dianggap positif dan arus yang keluar dianggap negatif. Yang kedua yaitu hukum Kirchhoff tegangan atau hukum Kirchhoff yang kedua. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah aljabar tegangan dalam satu loop tertutup adalah 0. Pernyataan secara matematisnya yaitu sigma V sama dengan 0, di mana sigma V-nya diketahui jumlah tegangan atau gaya gerak listrik dan penurunan tegangan dalam LOOP, di mana tegangan naik atau sumber dianggap positif dan tegangan turun atau beban dianggap negatif. Sekian dari penjelasan tentang materi yang ke-10. Terima kasih.